Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa live Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, di mana kajian kita kajian bahasa Arab dengan metode rujukan yaitu metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahaminya, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin biasa hadir, yang sekarang mungkin belum hadir, semoga dimudahkan urusannya, dan yang mungkin ada yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Al-Fatihah, salawat dan doa. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk tema kita pada malam hari ini kita akan praktek isim mu'annas, ya. Jadi metode manhaji ini adalah bahasa Arab yang sifatnya Qur'ani, di mana bahasa Arab yang dipraktekkan kepada ayat suci Al-Quran, sekaligus kita menganalisa kalimat atau perkata yang ada dalam contoh untuk setiap bab bahasa Arab yang ada di metode manhaji ini, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan praktek isim mu'annas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 18 sampai 19. Ya. Pertama ayat 18, ya. Sebelum kita analisa secara bahasa Arabnya bagaimana ayat ini, maka kita bacakan dulu, ya, agar kita bisa mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita bacakan, ya.
Saya contohkan dulu kemudian nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Silakan. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ini adalah ayat 18 daripada surat Al-Baqarah. Pada ayat ini ada dua kalimat yang digarisbawahi. Nah, ini adalah pertanyaannya, apakah kalimat ini eh, mu'annas ya atau mudzakkar ya. Jadi kembali kepada pertanyaan awalnya, ya ini materi-materi sebelumnya, ya. Jadi eh, kalimat mudzakkar atau mu'annas ya. Baik. Jadi kata summun kemudian kata bukmun ya. Apakah dua kalimat ini termasuk mudzakkar atau mu'annas? Ya. Bu Suaibah, kata summun, apakah ini mudzakkar atau mu'annas? Sumun itu mudzakkar ya Ustaz. Iya, mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Ya karena nggak ada tak marbutonya. Iya. Paling gampang Ini sumum ini kan apa sih ya? Bisu ya. iya, Jadi bisu tuli ya. iya, Sumun jadi bisu, itu kemudian bukmun itu tuli ya. Jadi kata sumun mm, dan kata bukmun ini merupakan dua kalimat yang secara jenis isim itu adalah jenis isim mudzakkar. Karena memang mm, tidak ada tanda muannas, di mana tanda muannas yang utama adalah tak marbuto ya. Ya, mm, sedikit saya ulangi, tanda muannas itu yang utama adalah tak marbuto, kemudian yang kedua alif maksurah, kemudian yang ketiga alif mamdudah. Nah, itu adalah tiga tanda isim untuk muannas. Kemudian tanda yang keempat adalah isim yang dinyatakan tutup. mu'annas secara nas, nah, secara teks ayat atau hadis, di mana kalimat tersebut ketika Al-Quran atau hadis menyatakan mu'annas, maka dia termasuk tanda isim mu'annas yang sebabnya karena nas atau teks ya. Di luar tanda yang tiga tadi ya, tamar buto, alif maksuro, dan alif mamdudah. Nah, di antara tanda isim yang keempat, tanda isim mu'annas yang keempat ini, yang sebab nas, itu adalah adanya anggota tubuh yang berpasangan ya. Contohnya misalkan mata ya, kemudian tangan, kaki, ya itu adalah termasuk tanda mu'annas ya, Panas. secara nas juga ya. Dan setelah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya ya, di mana kata yadun kemudian kata rijlun ya itu menunjukkan mu'annas. Nah, untuk ayat ini kata sumun dan mukmun ini adalah kata isim mudzakkar. Kenapa isim? Nah, coba kita ya. Nah, ini ada yang baru hadir lagi. Ya, ada Anas, kemudian ada uh, Pak Agus. Ya, baik.
Kata sumun dan kata bukmun ini isim mudzakkar dan disebut isim ya karena kata sumun dan kata bukmun diakhiri dengan tanwin. Ini perlu diingat-ingat lagi ya. Pelajaran-pelajaran awal kita ya, tanda isim itu adalah diakhiri dengan tanwin. Nah, kemudian tanda isim yang lainnya diawali dengan alif lam. Kemudian diawali dengan huruf jer. Kemudian didahului oleh huruf nida. Kemudian idhofah. Dan yang terakhir musnad. Musnad itu antara mubtada dengan atau fa'il. Itu adalah tanda isim. Jadi ketika ada tanda-tanda yang tadi, maka kalimat apapun dalam Al-Quran itu adalah isim. Setiap kalimat dalam Al-Quran ketika ada tanwin itu pasti isim. Maka kata sumun, kata bukmun itu pasti isim. Nah, kemudian kata setelahnya kata umyun. Nah, kata umyun ini juga merupakan isim, ya, karena diakhiri dengan tanwin seperti itu. Oke, ini malam hari ini kebanyakan mustami ya ini. Bu Suaibah sendiri nih, bagaimana? Mau diskusi sendiri apa mustami juga? Ya, udah diskusi nggak apa-apa Ustaz. Nah, Ah, iya. semangat. Semangat, semangat ya. Ini Bu Aminah, Bu Khadijah yang biasa rajin ini belum muncul ini. Bu Kartika masih sakit kali ya? Oh, nggak kenal Ustaz. Oh, kenal ya. Itu temannya Bu Iya. Aminah. Oke, nggak apa-apa. Ya, kemudian kita lanjutkan kepada kalimat fahum. Oke, kita diskusi Bu Suaibah. Kata fahum ini berapa suku kata, Bu Suaibah? Dua Ustaz. Yang pertama, Fa huruf ataf humnya domir mutasil. betul ya. Ini ada. Oh, yang Mustami boleh jawab di chat ya. Iya, ya. Jadi yang Mustami boleh kalau mau ikut jawab di chat ya. Jadi mungkin yang baru bergabung nih Pak Bayu ya. Jadi pelajaran kita bahasa Arabnya kita diskusi ya. Jadi kita mendiskusikan, menganalisa kalimat bahasa Arab daripada ayat Al-Quran. Oke, terima kasih Bu Suaibah. Jadi fahum ini fa sama hum, fa-nya huruf atop, humnya domir. Domirnya muttasil apa munfasil Bu Suaibah? Mutasil karena nyambung. Nyambung, ya betul ya. Jadi di sini humnya domirnya muttasil dengan huruf fa, huruf atop. Baik. Selanjutnya la yarji'un. Oke, Bu Suaibah. La huruf apa nih? La itu la nafi ya tidak kan soalnya. Ya, la nafyi betul ya. Eh, kemudian yarji'un ini apa? Jenis kata apa? Isim fi'il? Yaudhi'un itu fi'il ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, ini yarji'un fi'il mudhari. Ini termasuk, nah kita lihat analisanya ya dari i'rab Al-Qur'annya nih. Nah, jadi summun itu isim karena tanwin, bukmun isim karena tanwin, umyun isim karena tanwin. Fahum, fa-nya huruf atop, humnya dhamir muttasil. La huruf nafyi, kemudian yarji'un itu fi'il mudhari ya. Wawunya domir muttasil sebagai fa'il ya, domir muttasil sebagai fa'il. Oke. Kita belajar membaca huruf gundulnya nih, i'rabnya. Bu Suaibah silakan. Summun. Itu tulisannya kecil-kecil banget Ustaz. Kecil. Ini sudah saya perbesar tapi nanti kalau diperbesar lagi jadi blur, Bu. Blur ya ya. Heeh. Khobarul lil khobarul
khobarun lil mubtada ya Ustaz. Ya, terus Di mubtada'u makhdufun marfu'un wa alamatu wa alamatu raf'ahu dhammah. raf'ihi. Eh, wa alamatu raf'ihi dhammah ya. Iya, Terus wa taqdiru summun ya. ya, sumun. Jadi kata sumun pada ayat ini, ayat 18 surat Al-Baqarah, itu secara i'rab ya atau posisi struktur bahasa Arabnya itu ada khobar. Khabarun li mubtada'in mahdzufin. Jadi sumun itu posisinya khobar, berita. Li mubtada, biasanya kalau ada khobar itu ada mubtada. Nah, gitu ya. Jadi dalam kalimat bahasa Arab, jumlah ya, struktur jumlah bahasa Arab, kalimat sempurna, itu ada namanya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu terdiri daripada mubtada khobar. Nah, di sini posisi mubtada itu biasanya di awal kalimat gitu. Kemudian khobar setelahnya. Nah, di sini kata sumun itu di i'rabnya, dianalisanya sebagai khobar. Kalau khobar berarti ada mubtada, sementara ayat ini langsung diawali dengan sumun. Nah, berarti kan mubtadanya kemana nih? Nah, karena mubtadanya nggak kelihatan, itu dianalisanya sebagai limubtadain mahdzub. Jadi ada kalimat yang mahdzub, ya kalimat yang disembunyikan, dihilangkan. Marfu'un, di mana dia yang mahdzub itu marfu, wa alamatu raf'ihi. Nah, bahasanya nih. Wa alamatu raf'ihi. Kenapa alamatu raf'ihi? Tadi kan Bu Suaibah baca wa alamatu rab'ahu. Nah, saya baca rab'ihi. Kenapa wa alamatu rab'ihi? Wa alamatu raf'ihi. Kenapa Iya coba? kan ngikutin alamatnya domir ya. Domirnya ke alamat ya Ustaz. Nah, Kada ada huruf jar, Apalagi Ustaz. Ada kenapa? ala. Kada ada huruf jar, ala. Ada huruf yang mana? Ala. Ini alamatu satu kata. Wa alamatu ini satu kata, ya. Jadi dibaca raf'ihi karena alamatu ini idopah kepada kata raf'i, gitu kan. Jadi alamatu itu mudhof, raf'i mudhof ilaihi, dan dia mudhof lagi kepada domir hu, jadi hi, seperti itu. Nah, itu secara bacaan kenapa dibacanya wa alamatu raf'ihi, seperti itu. Nah, di sini alamatu itu isim mudhof kepada kata rof'i. Nah, rof'inya mudhof ilaihi, maka karena mudhof ilaihi dia harus kasroh, makanya rof'i, nggak boleh rof'a, nggak boleh rof'u gitu. Kemudian hi, kenapa hi nggak hu? Nah, ini ada, pernah ingat pelajaran kita di halaman 17 ya. Di halaman 17 tentang domir ya. Ada keterangan tambahan tentang domir huwa, hum, kemudian hunna, kemudian huma. Apabila muttasil dan sebelumnya kasroh, maka haknya menjadi kasroh. Ya. Awalnya domir hum, muttasil itu hum juga, gitu kan. Hunna juga sama, muttasil itu hunna juga. Hu juga hu. Tetapi kalau sebelumnya kasroh seperti di sini, raf'i, maka hu-nya jadi hi. Nah, him, kalau hum juga him, raf'i, him, gitu. Hunna, raf'i, hinna, seperti itu. Itu pelajaran yang pernah kita pelajari di buku Manhaji di halaman 17 ya. Wa takdir, apa maksud takdir? Jadi ayat ini ada mubtada yang dihapus ya. Takdirnya itu hum summun, hum summun. Jadi sebelum hum, sebelum summun itu ada kata hum.
Itu kalau secara bahasa Arab disempurnakannya seperti itu. Hum sumun bukmun umyu fahum la yarji'un. Tetapi dalam ayat ini dimahdzub seperti itu. Adapun kenapa dimahdzub? Wallahu a'lam. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, kata bukmun juga sama, ya. Jadi khabarun li mubtada'in mahdzufin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sama, ya. Wa taqdir hum bukmun seperti itu. Jadi kalau kalimatnya dipisah hum summun hum bukmun seperti itu. Nanti sama umyun juga hum umyun seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi tiga kalimat ini sumun, bukmun, umyun itu i'rabnya sama, ya. Kemudian kita langsung kepada fahum. Oke, cara bahasanya bagaimana tuh? Bu Suaibah, fahum. Fahum ya Ustaz. Iya. Al-fa'u harfun atof. Harfu Atof. cara bacanya gimana tuh? Al-fa'u harfun atof. Ah, Atfun apa atof? harfu atfin. Oh, atfin ya. Al-fa'u Ini harfu idofah juga, Bu. atfin. Jadi harfu Ya. itu mudhof, kemudian atfin mudhof ilaih. Kenapa dibaca atfin? Karena mudhof ilaihinya nggak pakai alif lam. Gitu ya. Jadi kalau mudhof ilaihi, kalau mudhof ilaihi itu nggak pakai alif lam, maka dikasih tanwin kasroh. Harfu Hmm. atfin gitu. Ya. Lanjut, Bu. Al-fa'u harfu atfin mabniun 'alal fathi. Nah, Wa begitu. wahum ya Wahum. wahum domiru muttasil mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada. Nah, mantap ya. Wahum domirun muttasilun mabniun ala sukun. Ingat, yang namanya domir itu selalu mabni. Apa itu mabni? Harokatnya tetap ya. Di akhir, harokat akhir tetap. Hum itu selalu sukun. Makanya mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, jadi nanti humnya nih sebagai mubtada. Baik, kita lihat absennya lagi. Ada tambahan siapa nih? Bu Aminah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bu Kartika kemana, Bu? Masih sakit? Kurang sehat ya Ustaz. Oh ya, semoga cepat sembuh beliau. Baik, kita lanjutkan ya, Bu. Ibu ikut diskusi nggak? Insya Allah. Insya Allah, kita lanjutkan. Silakan, Bu Aminah. Kata la, bagaimana cara mengi'rabnya, analisanya? La. La harfun nafi mabniun ala sukun. Nah, betul ya. La harfu nafyin mabniun ala sukun. Jadi la ini huruf nafi, mabni ala sukun. Posisinya harokatnya itu selalu mabni. La terakhirnya alif sukun, maka disebutnya mabni ala sukun. Oke. Lanjutkan Bu Aminah, yarji'un. Yarji'un fi'lun mudhari marfu'un wa alamatun raf'ihi. Ya, betul. Sabu ya? Tubuh. Subutun anun Ya. li'annahu minal Af'al alul khamsah. af'alun khamsa Af'ali. wa waw Ada Af'al. wawaw ya? ya wawaw. Wawaw al-jama'atu Nah, wawawul jama'ati dhamirun muntasil muttasil ya. mabniun Ya, ala sukuni fi mahalil raf'in fa'ilun fa'ilin. wal jumlatun minal fi'lun wal fa'ilun fi mahalil
Ya, Rafi'in khabrin. Ya, khobar. Khobar. khabar. Khobar. Wal Ya. jumlatun minal mubtada'u Wal khabari wal khabari la mahalla la mahalla laha minal i'rabi ma'tu ma'tufatun Ma'tufatun alal ma'tufatun jumlati. alal jumlatun alal jumlati Jumlati berarti fiyati istinafiyati qabliha. qabliha. ya. Baik. Terima kasih. Ya, kita ulangi cara bacanya ya. Yarji'un fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi yarji ini fi'il mudhari' marfu'. Ingat. Kalau fi'il mudhari' itu dia kondisinya atau keterangannya dia mu'rab ya. Yang namanya mu'rab itu bisa marfu', bisa mansub ya, juga bisa majzum. Ya. Kebalikan mu'rab itu mabni. Kalau mabni itu tetap. Makanya nggak ada marfu, nggak ada mansub, nggak ada majjum, nggak ada majrur. Nah, kalau fi'il mudhari dia mu'rab. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Nah, kalau di sini marfu. Ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, tanda rafa, yakni subutun nun. Ingat, di sini ada nun, yarji'una. Jadi kalau ada fi'il yang seperti ini, yarji'una diakhiri dengan waw dan nun, maka itu fi'il mudhari'nya marfu dan tanda rafa'nya nun, subutun nun. Maksudnya apa? Nunnya ada, subutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena kata yarji'un ini merupakan fi'il khamsah. Apa tuh fi'il khamsah? Ada yang tahu fi'il khamsah? Fi'il yang 5. Apa ya, lupa Ustaz. Yang pernah belajar, ayo. Ya palu gitu ya. Apa sih? Aduh. Ya, lupa, jadi Ustaz. fi'il khamsah itu adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang disambung, yang terakhirnya itu alif dengan nun, alif tasniyah, atau wawul jamaah dengan nun, dan ya mu'annas mukhatabah. Jadi af'alul khamsah itu ada 5. Yang pertama yaf'alani. Ya, jadi wazan yaf'alani kalau disorob. Wazan kedua taf'alani. Jadi mudzakkar muannas ya. Huma sama huma ya, huma sama antuma. Kemudian yaf'aluna hum sama taf'aluna antum. Sama yang terakhir taf'alina itu anti. Jadi setiap fiil untuk setiap fiil mudhari untuk fiil huma sama antuma, hum, kemudian antuma, antum sama anti itu adalah fiilnya disebut af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu adalah af'alul khamsah. Apa dia Ustaz? Huma, Pertama huma ya. Yang kedua antuma. antuma, Yang ketiga hum. ya, Yang keempat antum. antum, Ya, yang kelima anti. anti. Ya. Oh, ini yang fi'lun khamsah. Fi'il khamsah itu adalah fi'il mudhari untuk domir yang 5 tadi. Nah, nanti kita akan pelajari di pelajaran sorob di tasrif lugawi. Nah, kalau yang pernah belajar sorob, itu kan ada namanya tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi itu yang ke samping, perubahan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Nah, itu adalah tasrif istilahi. Kalau tasrif lugawi itu adalah fi'il yang disesuaikan dengan domirnya. Jadi misalkan
kataba ya. Kataba itu kan ingat setiap fiil itu kan ada fa'ilnya. Kataba itu domirnya huwa. Bagaimana kalau huma, kalau hum? Jadi kataba, katabu, nanti gitu. Jadi tasibnya itu sesuai dengan domir. Kataba, banyak panjang itu huma. Katabu, ada wawu itu berarti hum. Itu. Kalau hiya, katabat. Huma mu'annas, katabata. Gitu. Kalau hunna, katabna. Nanya pendek. Nah, gitu. Kalau nanya panjang nanti nahnu. Anta kata beta, anti kata beti, ya kan? Antuma kata betuma, ya gitu. Antum kata betum, antunna kata betunna, ana kata betu, nahnu kata na, seperti itu. Itu adalah perubahan tasrif lugawi namanya. Nah, itu di fi'il madi, fi'il mudhari itu nanti ada. Nah, untuk fi'il mudhari'nya apabila ketemu domir yang 5 tadi, ya huma, antuma, hum sama antum kemudian anti, maka fi'il mudhari'nya disebut af'alul khamsah. Bisa dipahami? Oh ya, Ustaz. Ya. Nanti rekamannya kalau sudah masuk YouTube bisa diulang-ulang lagi ya. Oke, kita lanjutkan kepada kita sedikit masuk ke buku dulu ya. Itu di halaman 30 ya bagian tengah itu ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, ini secara terjemah kata ya. Jadi kata summun itu diartikan tuli ya. Kemudian kata bukmun diartikan bisu, kata umyun diartikan buta, la diartikan tidak, yarji'un kembali. Ya, seperti itu. Ini secara arti harfiah ya. Kalau dicari di kamus, ya nanti sudah pernah kita pelajari juga cara mencari di kamus ya. Kata sumun, kata bukmun, ya. Nanti silahkan yang punya kamus Munawir cari-cari sendiri. Yang punya jawabannya boleh dikirim ke WA saya ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke, lanjut ya. Sekarang ayat 19. Kita bacakan dulu ya, mohon diikuti. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Silakan, sama-sama. أو كصيب من أو كصيب من السماء فيه ظلمات ظلمات ورعد وبرق. Baik. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم أصابعهم في آذانهم من حذر الموت حذر الموت. والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين. بالكافرين. Baik, terima kasih. Sekarang kita langsung analisa ya. Oke, sedikit boleh kita bahas dulu deh yang kalimat di garis bawahi. Yang pertama kata as-sama ya. Kata as-sama ini termasuk isim mudzakkar atau muannas Bu Suaibah? As-sama itu mu'annas. Muannas ya. Kemudian Bu Aminah kata zulumat. Zulumat isim Iya, isimnya mudzakkar tanwin. muannas.
Tanwin. Zulumatun. Ya, isim tanwin. Jenis isimnya mu'annas sama mudzakkar. Mu'annas. Mu'annas. Kenapa, Bu? Ada tak. Oh, bukan tak marbutah ya? Bukan. Ya, ngerti saya. Tapi di sini mu'annas betul karena ini adalah jama mu'annas salim. Ya, seperti itu. Ya, Jamak muannas salim. tak ya. Adani. Oke, adani him. Nah, kata adani ini kan adanihim dua suku kata ya. Adani sama him. Oke. Bu Suaibah, kata adani ini jenis isim apa? Mudzakkar mu'annas. Artinya apa ya Ustaz? Ada nih Eh, telinga. telinga mu'anas. Mu'annas. Kenapa mu'annas? Udun. Kan berpasangan. Iya, Anggota betul tubuh yang ya. berpasangan. Dan di sini kata adan ini adalah jamak taksir, Bu. Jadi tunggalnya kan udunun. Udunun, udunani, adan. Nah, ini adalah jamak taksir. Setiap jamak taksir itu adalah disifatinya mu'annas. Ya, jadi jamak taksir itu walaupun asalnya mudzakkar, maka kalau sudah jamak taksir itu mu'annas. Oke. Kata muhitun, Bu Aisyah, Bu Aminah. Muhitun. Ya Ustaz, Kata muhitun, ini yang digaris bawahi. Isim mudzakkar muannas. muhitun. Muzakkar itu. Iya betul. Muhitun. Ini isim mudzakkar. Baik ya. Baik, kita analisa kalimat yang lainnya. Oke, langsung saja. Bu Aminah, au, kata au ini termasuk jenis kata apa nih? Isim, fiil atau huruf? Huruf Ustaz. Huruf. Boleh tahu Bu, huruf apa nih? Huruf Ada apa yang ya? tahu? Au, Huruf jar huruf apa? kan Ustaz ya? Kalau huruf jar bukan. Kalau huruf jar kan bika liruba ila ala Au itu, fi an hat Oh, hatta enggak ada au au. itu huruf atop ya Ustaz. Huruf atop betul. Ya, jadi au itu huruf atop. Kemudian Bu Suaibah Wau kok. kasayyibin. Berapa suku kata nih? Kait. Dua. Dua. Yang pertama, Dua Ustaz. ya yang pertama Yang pertama K itu huruf jer. huruf jar. Terus Soyibin itu kalimat isim. isim. Oke. K-nya huruf jar betul. Huruf jar dan huruf tasbih di sini ya. Setiap K itu dia huruf jar dan huruf tasbih. Soyibin otomatis kalau ada huruf jar pasti isim. Dan di sini ditandai dengan tanwin ya, karena huruf jar kasoyibin ya. Kemudian mina. Bu Aminah, mina. Maaf Ustaz, terlambat Ustaz. Bu Armiati apa kabar? Baru dari dokter Ustaz. Sehat Bu. Alhamdulillah lagi tadi berobat kontrol ke dokter Ustaz. Ya, semoga cepat sembuh Bu ya. Amin, terima kasih Ustaz. Semangat. Buru-buru di jalan pengen Allah. ikut ngaji. Gimana pulang haji? Nggak buru-buru tadi biar pengen cepet ikut-ikut gitu. Iya, ya. Baik Bu, terima kasih sudah ikut hadir. Ya, semoga cepat Ya sembuh Bu dokter. ya. Ya, Ustaz. Ya terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya, ini lanjut Bu, Bu Aminah. Mina, silakan Bu. Jenis kata apa nih Bu? Ina itu. Mana Bu Aminah nih? Oke. ya ada Ustaz. Oke Bu, kata mina nih. Au kasoybin mina. Ini kata mina termasuk jenis kata apa nih Bu? Isim, fiil atau Huruf. huruf? Huruf. Huruf. Huruf apa Bu? Huruf jar. Huruf jer. Masya Allah. Ini Bu Amina nih. Semangat terus nih, udah sepuh nih. Nah, biasa di akhir ada Insya pantun. Allah.
Oke, as-sama ini isim ya, ada alif lam. Kemudian kata fihi, Bu Suaibah, kata fihi ini, silakan. Fi itu dua kata ya Ustaz ya. Yang pertama, Yang pertama fi huruf jer, yang hi-nya domir mutasil. ya, domir apa aslinya, Bu? Apa ya? Itu lupa Ustaz. Domir di huwa humahumnya domir apa itu? Oh, yang di huwa humahumnya Iya, itu domir apa ya? Domir huwa domir ya huwa, Ustaz. iya. Jadi kalau ditanya domir aslinya kembali kepada huwa humahum ya. Iya, Jadi iya. hi itu adalah domir huwa aslinya ya. Jadi domir huwa apabila disambung menjadi hu atau hi ya, nggak bisa ha karena ha untuk hia. Oke ya. Nah, di sini harokatnya hi karena sebelumnya ada iya sukun. Nah, ini juga pernah kita pelajari di halaman 17 ya. Nanti dibuka lagi yang sudah punya bukunya ya. Halaman 17. Kemudian kata zulumat ini isim kata tanwin. Kemudian kata wara'dun. Oke, Bu Aminah. Wara'dun. Berapa suku kata nih, Bu? Wa, dua Ustaz. Dua. Yang pertama, Wa huruf ataf, ya, ra'dun isim. isim. Kenapa isim, Bu? Tanda isimnya apa, Bu? Ra'dun isim tanwin. Tanwin ya, kata Ya. Ra'dun. Betul. Isim karena tandanya tanwin. Langsung lanjut, Bu Suaibah. Wabarkun. Sama itu. Dua suku kata Ustaz. Ya, Wawunya iya huruf ataf dan barkunya isim. isim ya sama. Jadi ini wabarkun sama dengan waradun. Oke, ke Bu Aminah. Ya ja'aluna, Bu. Ya ja'aluna itu fi'il mudhari' Ustaz. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari, Bu? Ada ya, waw Ah, nun. iya, ada huruf mudhari'ah iya gitu, betul ya. Ingat, tanda fi'il mudhari itu diantaranya adalah huruf mudhari'ah. Jadi huruf mudhari'ah itu ada 4 ya, yang disingkat anita, hamzah, nun, iya, sama ta. Jadi apabila fi'il diawali dengan salah satu huruf ini, hamzah, nun, iya, sama ta, maka itu termasuk fi'il mudhari. Nah, ya ja'aluna, apakah ini termasuk apalul khamsah, Bu Aminah? Ya. Nah, betul ya. Ya ja'aluna ini termasuk fi'il af'alul khamsah ya. Ini wazannya yaf'aluna ya. Hum. Oke. Bu Suaibah, asabi'ahum. Berapa suku kata? Dua suku kata Ustaz. Yang pertama, Asobi'a itu kayaknya isim ya. Humnya isim. domir mutasil. Oke. Asabi'ahnya kenapa isim, Bu? Tanda isimnya apa di sini? Tanda isimnya apa ya? Mudhaf ya. Mudhaf, betul ya, idofah ya. Ya Jadi idhofah. asabi'ah ini idofah kepada domir hum. Ah, Humnya mudhaf ilai ya Ustaz. ya, humnya domir. Jadi kalau di i'rab nanti kita baca. Jadi domir Mm-mm. mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih nanti begitu. Oke, fi udah jelas huruf jar ya. Ada nim tadi kita bahas minas sawaiki, Bu Aminah. Ya. Minas sawaiki. Dua Ustaz, dua suku kata. Iya, yang pertama Mina huruf jer, ya as-sawa'iqi ini isim ada alif lam. alif lam betul ya. Hadaral maut. Bu Suaibah. Dua suku kata. Yang pertama, Hadaro isim, al-maut juga isim. oke. Kalau al-maut kan isimnya tandanya apa? Itu alif lam. Alif lam. Kalau hadaro tanda isimnya apa? Itu Idofa. fi'il Ustaz. Kan madi. Fi'il. Idofa. Hmm? Ayo, ada dua pendapat nih. Bu Aminah dulu nih. Kenapa fi'il, Bu? Fi'il madi, hadara 3 huruf. 3 huruf. Kalau Bu Suaibah kenapa mudhof? Isim, mudhof.
Idofah ke al-maut, Ustaz. Kenapa idopah? Ya, ini kan mengikuti, ini kan arti katanya apa sih tadi? Hazara menghindari, Ayo, menghindari mati. perhatikan. Jawabannya betul, Bu Takut, Suhaib. takut kan ya. Bu Suhaibah betul Mm-mm. jawabannya idopah. Kalau ditanya kenapa idopah, perhatikan. Tanda idopahnya ini kan di mudhof ilaihinya kasroh nih, mauti. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau Iya, tanda idopah itu mudhof ilaihinya terakhirnya kasroh al mauti. Nah, itu idopah ya. Otomatis hadaronya ide mudhof seperti itu. Hazaranya itu apa Fianza? Kenapa? isim. Hazara Hadaronya itu isim, Bu. Isim. bukan fi'il. Iya. Eh, Hazara di sini isim, Bu. menghi- Iya. menghindari makan. Hazara Takut menghindari kalau di artinya hadaro itu takut takut. mati. Eh, Bukan fi'il ya? ini Kira masdar. fi'il tadi. Ini dia bentuknya masdar, Bu. Eh, eh, Kata wazannya sama itu. fa'al. Ya, hadarul mauti. Karena setelahnya ini kan al mauti ini mudhof ilaih. Itu. Wallahu. Ah, ini dua suku kata wa sama Allahu ya. Bil kafirin. Oke, Bu Aminah apa nih? Bil kafirin. B huruf Ya, jar ya. al-kafiri isim alif lam. Isim alif lam. Oke. Kita lihat ya. Tadi kan Bu Aminah bertanya tentang hadara. Oke. Nah, perhatikan di sini Bu Aminah. Kata hadara itu maf'ulun li ajli. Nah, ingat ya. Maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Nah, biasanya yang namanya maf'ul itu adalah isim. Ya. Jadi kata hadara di sini adalah maf'ulun li ajlihi. Ya, maf'ul untuk sesuatu ya. Mansub wa alamatu nasbi al-fathah hadara ya. Wa huwa mudhaf. Nah, gitu. Karena al-mautinya mudhafun ilaihi. Nah, oke, seperti itu. Ini materi ini sudah saya berikan belum ya? Belum ya? Saya lupa ya. Nanti saya bagikan lagi ya. Baik. Nah, ini terjemah harfiahnya nih ya. Ayat 19. Au kasayyibin. Au itu atau. Kasayyibin. Atau Kaknya seperti. seperti Sayyibin hujan lebat. hujan. Kenapa, Bu? Hujan lebat. Iya. Soybi. Sayyib itu, sayyiban itu kan kan suka doa kalau kita hujan doa kan. Allahumma jal'al sayyiban nafi'an. Sayyiban. Nah, zulumat, kegelapan, ra'dun petir, barkun kilat, yaj'aluna menjadikan, mereka menjadikan, asabi'ahum jari Jari-jari. jemari, ya, Jari-jari mereka. ini asabi'ah ini jamak taksir ya. Ada nih juga sama jamak taksir, telinga-telinga mereka, as-sawa'iq petir, hadara takut, nah, al-maut mati, muhit meliputi. Oke. Nah, selesai pelajaran kita. Ya. Jadi untuk bab ini bab 3 ya. Bab 3 kita selesai. Ini adalah tentang isim mudzakkar dan muannas. Insya Allah di pekan depan, Selasa pekan depan, kita akan masuk ke bab keempat ya. Bab keempat itu tentang isim mufrad, tasniyah dan jamak. Jadi isim mufrad, musanna dan jamak ya. Yang punya buku silahkan dibaca-baca dulu untuk pekan depan itu di halaman berapa? 33. Di halaman 32.
Tiga Ya, dua. 32 jilid 1 ya. Tasniah wal jama'. Ya, jadi al-mufrad wa tasniyah wal jama'. Itu dibaca-baca dulu agar nanti Selasa depan kita bahas sama-sama ya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah waktu kita juga sudah selesai ya 1 jam. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Baik. Sebelum ditutup mungkin Bu Aminah biasa pantun, silakan. Perlu ya. Oke, terima kasih Ustaz. Bentar ya. Apa ya? Minatnya. Sebentar. Boleh, silakan Bu. Enaknya pagi-pagi mandi di sumur. Nah, Ya bisa nggak? Setelah mandi, kita minum jamu. cakep. Mari kita belajar selagi ada umur. Cakep. Aduh, capek. Manfaatkan hidup untuk menambah ilmu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Ada lagi yang mau pantun silakan. Oke, terima kasih semuanya. Saibah mana nih? Gantian. Bu Suaiba belum siap. Nggak bisa Ustaz, nggak bisa Bu Aminah. Aduh, gimana ya? Bingung kayaknya nyari pantun gimana? Orang bukan tukang pantun. Baik, Coret-coret aja. ya. Terima kasih kepada semuanya ya, baik yang mustami atau juga ikut diskusi. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami. Nanti insya Allah materinya coba saya bagikan lagi ya. Ini 1 bab mungkin nanti bisa saya bagikan untuk di murojaah lagi. Jadi ada sekitar 111 slide ya PowerPoint untuk bab ketiga ini. Nanti insya Allah saya bagikan lagi. Untuk dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi di rumah masing-masing. Dan jangan lupa kalau sudah paham diamalkan lagi ya, baik untuk sendiri atau mungkin diajarkan lagi ke saudara-saudara, keluarga ya, agar ilmu ini terus menyebar dan semakin banyak orang yang memahami bahasa Arab khususnya metode manhaji ini. Baik, kita tutup kajian kita untuk malam hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.